Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita memasuki masa Advent dalam gereja kita. Sebagaimana kita tahu itu dibagi dalam dua bagian, yakni disebut penantian yang pertama itu penantian yang jauh. Penantian jauh itu parusia, kedatangan Yesus yang terakhir, kedatangan finalnya. Lalu yang kedua adalah penantian dekat. Itu nanti Advent yang ketiga dan keempat, yakni kelahiran Natal ya, yang akan kita rayakan. Jadi hari ini Minggu Advent pertama itu kita ada dalam penantian jauh. Sebagaimana kita dengarkan dalam Injil itu ditandai dengan kedatangan Tuhan. Kedatangan final itu ditandai dengan kehancuran bumi, kehancuran dunia kita, kehancuran sekitar kita, hidup kita. Apa maksudnya? Nah, dalam bacaan pertama itu ada kata pembebasan dalam juga kata penyelamatan dalam Injil. Pembebasan dan penyelamatan seperti apa? Nah, dari bacaan pertama itu adalah pembebasan dari pembuangan bangsa Israel ke Babilonia. Pembebasan yang membuat mereka dapat kembali ke Yerusalem dengan tenteram. Tetapi sekaligus kehancuran bagi Babilonia. Juga kalau kita ingat, pembebasan mereka dari Mesir itu dilakukan Tuhan dengan penghancuran Mesir. Artinya apa? Kisah-kisah sejarah ini tidak hanya berbicara tentang sesuatu yang sudah pernah terjadi atas bangsa Israel, tetapi sesuatu yang memang bercerita benar-benar berarti bagi setiap orang kita. Pengalaman spiritual, pengalaman batin yang semua kita seharusnya mengalaminya. Bagaimana itu kita mengerti dari bacaan-bacaan ini? Nah, kelahiran, pembebasan, penyelamatan Tuhan memang lahir dari sebuah kehancuran. Mungkin kita terkejut ya, atau tidak setuju, tetapi mari kita renungkan lebih jauh. Kalau kita lihat perikop Injil yang akan kita dengarkan hari ini pada Advent pertama ini, itu Lukas tempatkan sebelum kisah sengsara Yesus, kisah penyaliban dan kematiannya. Maka kehancuran yang kita sebutkan tadi menurut Lukas harus dibaca, dimengerti dari perspektif sengsara, wafat, dan kematian Yesus. Artinya apa? Kehancuran sebagaimana yang dialami Yesus dalam sengsara, wafat, dan penyaliban dan wafatnya bukanlah per se demi kehancuran itu sendiri. Bukanlah pada dirinya demi kehancuran itu sendiri, tetapi demi penampakan penyataan sebuah iluminasi tentang siapa Tuhan, siapa diri kita sebenarnya. Kehancuran juga sebagaimana Mesir dan Babilonia dihancurkan demi pembebasan Israel adalah ungkapan di mana hanya ketika kepada Tuhanlah hidup kita tergantung, hanya ketika kepadanya lah kita berpasrah, kita akan benar-benar dibebaskan, benar-benar diselamatkan, benar-benar dibebaskan dari perbudakan dosa dan jenis perbudakan apapun. Kehancuran sebagaimana dialami Yesus sendiri dalam sengsara dan
wafatnya, salibnya adalah ajaran yang paling jujur dalam memberitahu kita bahwa kekuatan sempurna yang kita miliki hanyalah cinta. Tuhan sendiri yang adalah cinta. Hanyalah berpasrah kepadanya hingga kita sampai pada memberi diri dan hidup kita bagi yang lain. Dan Lukas mengingatkan supaya kita tidak syarat dengan pesta pora dan mabuk-mabukan, serta banyak kepentingan duniawi lainnya. Artinya, usaha dari manusia, usaha manusiawi menghindari kepahitan dan kehancuran apapun dalam hidupnya. Tetapi justru menerima, bersedia mengalaminya, melepaskan segala usaha membangun pertahanan dan penghiburan diri. Membiarkan diri seperti lukisan dari kedatangan final hari Tuhan itu berhadapan supaya kita sampai pada pengalaman melalui kehancuran itu, berhadapan muka dengan Tuhan kita di ruang batin kita. Disitulah seperti orang Israel dalam bacaan pertama akan kembali ke Yerusalem, kota damai dan tenteram. Artinya itu adalah kita kembali merasakan indah, merasakan damai dan tentramnya, melihat diri kita sendiri apa adanya, bersama keintiman dengannya, dengan diri itu sendiri dan dengan Tuhan di Yerusalem batin kita. Dan itulah kelahiran baru, kelahiran sejati bagi kita. Kelahiran di mana kita menjadi orang-orang yang dibebaskan dari jenis perbudakan apapun dalam dunia zaman kita ini. Diselamatkan Tuhan di dalam mengerti apa sebenarnya kekuatan yang Ia berikan dan kehendaki, di dalam pengenalan yang mendalam tentang siapa masing-masing kita dalam perjumpaan yang damai itu dengannya. Itulah kekuatan kasih, kekuatan memberi diri, memberi hidup, kekuatan yang selalu diperkenalkan Yesus yang akan lahir, hadir, dan bersama dengan kita dalam hari-hari hidup kita. Selamat hari Minggu, Pace e bene.